Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Pada jaya. Yang di sini masih. Oke, coba tangannya digerakin juga sama dengan yang di sini. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Pada jaya. Oke, tepuk tangan semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang sedih? Saya sedih. Ada yang sedih? Aku sedih. Oke, yang sedih nanti setelah pelajaran ini bisa ke ruangan Bu Rina untuk konseling ya. Ya. Nanti. Langsung waras. Oke, sebelumnya sudah berdoa belum? Belum. Minta tolong Mas Repan pimpin berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan nyanyi masing-masing. Mari. Doa selesai. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Fatihatul Ulum, Husna, Eka, Dika dengan Rifki ya. Ya, Bu. Ada yang tahu kenapa? Ada yang izin? Ada yang izin. Izin kemana? Acara keluarga. Ada acara. Oh, keluarganya nikah. Oke. Lanjut. Minggu lalu, ini langsung ke materi ya. Apa mau ice breaking dulu? Langsung aja. Udah semangat ini ya? Oke. Langsung ya. Minggu lalu kita sudah melakukan tes. Namanya tes kenali potensi. Apa bahasa lainnya? Ada yang ingat? Intelijensi. Ya, kecerdasan. Mengenal kecerdasan yang ada di diri. Nah, di sini ada Ibu tulis jurus 1. Jurus 1 itu. Ada sedikit cerita ya. Ada di balik tulisan ini jurus 1 ini. Jadi Ibu 2 minggu yang lalu itu kan ke Palangkaraya mengikuti pelatihan. Nah, ada 7 jurus. Kalau kalian bisa menguasai ke-7 jurus yang Ibu berikan, nah barulah jadi anak buah Ibu nih, pendekar. Oke, lanjut. Di sini jurus 1 ada kenali potensi. Dari hasil apa tes kalian kemarin, kan Ibu minta kalian mengisi Google Form untuk mengisi kalian potensinya apa, berapa persen, ini skornya ya. Ada yang 100, ada 90, 70. Nah, dari hasil ini, Zaskia tahu nggak arti dari kemampuan matematika ini? Ada keterangannya nggak kemarin dari hasil tesnya? Ada yang masih ingat? Ada tulisannya? Oh, kamu kinestetik. Apa isinya? Apa? Jangan malu-malu. Isi dari kinestetikmu kemarin itu apa? Tentang olahraga. Oke, kamu aktif ya di bidang olahraga gitu ya. Oke, sudah baca di sini masing-masing siswa kemampuannya potensinya apa? Kalau sudah, silakan membentuk kelompok atau bergabung dengan teman-teman yang satu potensi. Kalau di sini kalian ada yang intrapersonal dan ada temannya, silakan menuju ke teman-temannya intrapersonal. Nah, di sini boleh intrapersonal. Di sini kinestetik. Natural, ada yang natural? Oh, ada yang natural. Berapa orang nih natural? 2. Berarti boleh memisahkan diri, betul. 100. Harusnya kemampuanmu linguistik. Ya, linguistik tuh kemampuan berbicara. Dia pandai berbicara. Silakan, dalam hitungan ke-10 semua sudah berpindah tempat dan menuju ke kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 5.
natural di sini. Oke, silakan. Tapi jangan nempel sama kinestetik. Geser yang kinestetik. 6 7. Hah? Logikal di sini bukannya intrapersonal. Selesai. Sudah? Ini kelompok kinestetik agak geseran. Vin, kamu apa Vin? Nah, agak geser Vin. Oke, selanjutnya pentingnya mengenali potensi diri sebagai bekal untuk masa depan. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Pentingnya mengenali potensi diri sebagai bekal untuk masa depan. Di sini ada 5. Yang pertama adalah membantu menentukan jurusan dan karir. Sangat cocok untuk kalian yang kelas 9. Jadi kalian akan tahu setelah ini, setelah tahu potensinya, kamu harus kemana? Mau SMA atau SMK? Terus meningkatkan rasa percaya diri. Jadi semakin yakin dengan pilihanmu. Terus lagi mengoptimalkan pengembangan diri. Karena udah tahu, oh saya bagian musikal nih. Berarti saya akan lebih fokus ke dunia permusikan. Lanjut, membuka peluang baru. Yang tadinya taunya cuma kinestetik aja, sekarang nambah ternyata intrapersonal. Ada yang 2 ya hasilnya? Hasilnya ada yang 2. 1. Kayaknya ada yang 2 nulisnya. Oh, Fahril 2. Apalagi terakhir, mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ada orang yang bekerja itu merasa dulu sekolahnya salah jurusan. Dia sekolahnya kedokteran tapi kerjanya jadi kuli bangunan. Ternyata dia salah jurusan. Nah, ini penting, mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup supaya kalian tidak salah jurusan dan kalian akan puas dengan pendidikan yang kalian tempuh. Betul. Oke, next. Ini adalah permainan yang berkelompok, silakan berkelompok. Yang sendirian nggak masalah, bisa dilakukan sendiri. Coba baca di sini tugasnya. Setiap siswa menulis 3 potensi atau kelebihan yang kami miliki di masyarakat kecil. Contohnya ada yang berbicara di depan umum, kreatif dalam membuat kerajinan, atau memiliki jiwa pembina. Setelah itu, setiap siswa secara bergantian menceritakan kelebihan tersebut kepada anggota kelompoknya. Anggota kelompok lainnya memberikan apresiasi dan dukungan positif atas bimbingan yang diceritakan. Sudah? Oke, sudah terpikirkan apa kelebihanmu? Ada. Ini satu kelompok. Mepet sini. Halo. Hai. Di sini ada tugas. Ada tugas permainannya. Namanya adalah apa nih judul permainannya? Kelebihanku dan kelebihanmu. Kelebihanku, kelebihanmu. Jadi di sini tugas kalian, setiap siswa menulis 3 potensi atau kelebihan. Contohnya, pandai berbicara di depan umum, kreatif, dan membuat kerajinan, memiliki jiwa kepemimpinan. Setelah itu, siswa secara bergantian menceritakan kelebihan tersebut kepada anggota kelompoknya. Dan teman kelompoknya saling mengapresiasi. Baik, Bu. Jadi di sini misalnya nih ya, kelompok yang banyak, paling banyak nih kinestetik. Dika di situ menuliskan 3. Wah, sudah ditulis. 3 ya. 3 kelebihannya. Contoh misalnya mana nih sini. Public speaking yang baik, berani berbicara depan umum, sangat mudah. Oh, belum selesai. Nah, di sini Dika menuliskan kelebihannya dan yang lain mendengarkan Dika cerita, terus kasih apresiasi gantian sampai habis. Ya, Jadi Bu. bukan diam-diaman, tapi saling menceritakan. Nanti akan Ibu tanya. Ya, di akhir akan Ibu tanya. Sini juga. Oke, karena Olkar sendirian berarti Olkar. Bener kan Olkar? Oh iya. Nanti berarti Olkar
yang menceritakan ya. Oke. Tadi baru. Nggak usah maju. Oh, maju dong biar kelihatan. Ya udah deh. Ya, saya mau terus. Oke, silakan. Saling dikasih tahu ke temannya. Kamu kelebihanmu apa sih? Terus kelebihanmu ini loh, gitu. Ya. Dan saya Oke. kelebihanku orang pintar. Waktunya 5 menit. Kelebihan yang saya punya adalah ini masuk. Kan keren. Sudah? Baik. Belum. Ibu belum dengar intrapersonal berbicara. Kinestetik juga nggak ada yang bicara. Langsung mulai aja, Bu. Saya bicara. Hah? Langsung mulai aja. Nanti akan ibu tanya loh. Oke, jadi kelebihan saya adalah public speaking yang baik, berani berbicara di Wah, natural sudah siap nih. dan Belum. mudah dan cepat menghafalkan sebuah teks. Jadi kelebihan saya Ini kenapa ini berpisah? pandai berolahraga. Kamu satu kelompok. Kenapa ke situ? Oh, oke di sini kan. Oke, cukup ya? Ya, Cukup. Sekarang ibu tanya Mas Revan. Kelebihannya Riki ya? Riki apa Rifki sih? Riki. Kelebihannya Riki apa Mas Novan? hampir. Itu Riki. Bukan saya toh. Oh ya, ya. Oke, sekarang ibu tanya Fadil. Kelebihannya Rido apa Dil? Dia berani apa itu deh? Berani mengikuti ajang lomba di kabupaten, di kecamatan maupun kabupaten. Di kecamatan maupun kabupaten. Lomba apa? Dia menjuarai Juara apa? silat. Silat. Ya, dia menampilkan seni. Oh, menampilkan seni. Kevin, kelebihannya Fahril apa Kevin? Bisa main bola, Bisa main bola. ya. Terus Bisa lari jarak jauh. bisa lari jarak jauh. Wah, keren ya. Kok nggak ada yang apresiasi deh tadi? Coba tepuk apresiasi. Masih ingat? Kasih we. Oh. Kasih we. Coba tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sudah lupa. Oke, sudah ya. Yang di sini Ibu mau dengar suaranya. Kelebihannya Putri apa, Mbak? Suka bermain voli. Oh, suka bermain voli. Terus? Oh, Putri suka jalan-jalan ternyata. Apalagi? Nyala. Wow, kamu suka shopping Put? Iya. Lanjut sini. Sempak gak sama Alma. Kelebihannya Noval apa? Kelebihan lokal jago bermain game. Wow. Terus? Suka badminton. Apalagi? Kepemimpinan. Oke, punya jiwa kepemimpinan. Olkar? Olkar jadi nggak ada yang nanya deh, nggak ada yang menceritakan ya. Kalau gitu Olkar deh menceritakan tentang dirinya sendiri. Olkar boleh maju Olkar? Baju batik. Sini dong Olkar. Oke teman-teman, ini kelebihan Olkar. Silakan Olkar ceritakan. Saya tugas solo depan gawang dan saya bisa main bola dan bola kaki, bola voli. Kemudian saya bisa tenis juga. Wah banyak banget ya, kayaknya lebih dari 3 ya. Olkar apa kan? Apa
apa tipemu? Musikal ya? Oke, musikal. Lanjut. Nah, masih ada satu. Tolong, siapa lagi yang mau baca? Bit deh, yang suaranya keras. Nah, bacain Bit, tolong Bit. Iya, dari atas. Kelompok mendiskusikan pertanyaan satu. Bagaimana perasaan kalian saat menceritakan kelebihan diri? Dua. Apakah ada potensi teman yang membuat kalian kagum dan ingin kalian membagikan juga? Tiga. Tiga. Apakah potensi yang kalian miliki sesudah kalian memanfaatkan dengan maksimal? Jika belum memanfaatkan. Oke, silakan didiskusikan lagi. Nanti perwakilan maju. Perwakilan satu aja. Ya, silakan didiskusikan. 5 menit aja ya. Gimana, Boy? Tiga pertanyaan. Nah, berarti kalian jawab tuh. Nanti salah satu aja yang maju baca hasilnya. Jawab satu dan tiga. Iya. Bisa nggak dibaca di sini? Saya juga kagum dengan potensi Ridho karena bisa mengikuti lomba silat di kecamatan maupun kabupaten dalam menampilkan silat seninya. Serta saya mati kan ini. Matinya gimana? Ini kontak dari sini. Masuk kayak. Hah? Jatuh. Tak apa-apa. Paling lonteng-lonteng. Ini paling cepat nih cewek-cewek. Mudah ya? Susah. Susahnya di mana? Ada yang nggak paham kah? Paham? Sekurang aja. Kamu kah yang mau maju? Apa ini? Kirain udah selesai. Siapa lagi? Siapa lagi? Kamu lagi pengen apa? Katanya pecinta alam. Foto boleh tidur, oke? Iya. Oh, siapa? Oh, digabung jadi satu. Ujung-ujungnya jadi Sudah. otomotif. Beda-beda yang satu. Kamu. Udah. Belum. Kirain dia ternak ayam, kamu ternak sapi, ini ternak bebek gitu. Kalau misalnya satu kelompok ini ada yang sah, jadi memaksimalkan kelebihannya bukan Bu. Ini ada beberapa yang enggak dan ada beberapa yang sudah memaksimalkan. Ya tulis aja, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah tuh apa, yang belum tuh apa. Sudah Mbak? Oke, karena ada yang sudah, langsung kita minta maju. Siapa yang mau maju nih? Enggak, Putri sama Niken. Ya. Boleh Putri sama Niken. Ya. Sama dia sama dia. Mana? Kok sampai 5? Satu orang, Bu. Tapi ini sama semua, Bu. Kalau sama semua berarti ini kan hasil diskusi. Berarti dirangkum hasilnya. Nomor 1, bagaimana perasaan kalian saat menceritakan kelebihan diri? Sama semua nggak? Iya. Senang. Berarti nggak usah. Aku senang, ini senang, ini senang. Usah. Itu. Misalnya atau dia nggak senang, semua senang kecuali dia. Kenapa? Nah gitu.
Ya, boleh maju. Satu orang aja kan menyimpulkan. Nah, kamu berarti tulis. Oke. Oke, sambil yang lain melengkapi jawaban, kita perhatikan sulis ya. Silakan sulis. Hah? Itu soalnya. Soal nomor 1, bagaimana perasaan kalian saat menceritakan kelebihan diri sendiri? Jawabannya semuanya senang. Soal nomor 2, apakah ada potensi teman yang membuat kalian kagum dan ingin kalian kembangkan juga? Jawabannya ada. Nomor 3, apakah potensi yang kalian miliki sudah kalian manfaatkan dengan maksimal? Jika belum, mengapa? Jawabannya semuanya iya dan sudah. Iya dan sudah. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih tulis dari intrapersonal. Lanjut. Yang sudah lagi mana? Oke, kinestetik. Boleh satu orang maju. Kemarin sama Rasa. Oke, kita dengarkan ya. Baik, pada soal nomor 1, bagaimana perasaan kalian saat menceritakan kelebihan diri? Jawabannya, saya sangat senang dan bangga karena sudah menceritakan tentang kelebihan saya. Dengan begitu, teman-teman semua bisa mengetahui kelebihan saya dan saya bisa lebih percaya diri lagi. Yang kedua, apakah ada potensi teman yang membuat kalian kagum dan ingin kalian kembangkan juga? Jawabannya, iya. Contohnya ada Silat di kelebihan Ridho, ada juga Fadil yang mampu long run 5 km PES 2, dan Dika yang mampu dan berani berbicara di depan umum, Dewi dan Email di volley, Novi dan Ulum memasak, serta Fahril di silatnya juga. Nomor 3, apakah potensi yang kalian miliki sudah kalian manfaatkan dengan maksimal? Jika belum, mengapa? Jawabannya, sudah dan iya. Sudah dan iya aja. Iya. Mengapanya nggak dijelasin? Enggak. Oke, terima kasih kinestetik. Ya. Lanjut. Oh, Mas Mamat dari Natural, boleh. Satu, bagaimana perasaan kalian saat menceritakan kelebihan diri? Saya dan teman saya sangat senang dan bangga dalam menceritakan kelebihan diri saya dan teman saya. Dua, apakah ada potensi teman yang membuat kalian kagum dan ingin kalian banggakan juga? Ya, saya ingin mengembangkan potensi teman saya, yaitu Revan pencaksilat, saya bola voli, dan Ricky otomotif. Tiga, apakah potensi kalian miliki sudah kalian manfaatkan dengan maksimal? Jika belum, mengapa? Sudah. Sudah aja. Ya. Oke. Ya, apresiasinya buat Natural. Ada yang belum? Sudah ya? Kelompok apa nih? Matematika, logikal. Silakan. Oke, dijawab secara logika ini ya. Ya enggak? Kalau tadi dijawab secara natural, sekarang dijawab secara logika. Bagaimana perasaan kalian saat menceritakan kelebihan diri? Senang karena dapat menceritakan kelebihan diri lebih luas. Apakah ada potensi teman yang membuat kalian kagum dan ingin kalian kembangkan juga? Tidak ada. Tidak ada. Novel, kamu nggak kagum sama ini kemampuan Dimas? Kemampuan sama. Oh, sama kemampuannya. Seperti di main game. Terus, apakah potensi yang kalian miliki sudah kalian manfaatkan dengan maksimal? Jika belum, mengapa? Belum, karena belum bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki. Karena belum cocok. Oh, belum sesuai. Oke. Sudah semua ya? Oke. Sudah dijawab sesuai logika.
Salah. Ya, di sini ada konsep dasar potensi diri. Potensi diri tidak hanya tentang bakat. Misalnya ada pandai menyanyi, melukis, tapi juga mencakup minat, kekuatan karakter, dan nilai-nilai pribadi. Potensi itu dinamis dan bisa terus dikembangkan, bukan sesuatu yang statis. Statis itu diam, tidak berkembang. Mentok gitu ya. Nah, jadi kalau sudah tahu potensi yang dimiliki, kalian diharapkan bisa maju, move on gitu. Bermaju. Oke, lanjut ya. Nah, siapa dia? Megatron. Terus yang cowok ini siapa yang cowok? Oh, nggak bisa ya? Ada Rizky Ridho. Ada Rizky Ridho di sini? Nggak ada, sayang sekali. Harusnya, oh ini Ridho sama Rizky. Ini para atlet Indonesia. Sukses dalam dunia olahraga. Ada yang ingin sukses juga? Saya. Itu yang Indra Persona pada nggak mau. Indra Persona cuma 2 yang ingin sukses. Nah ini Noval nggak ingin sukses, Noval. Noval. Yang 3, nah nggak ingin sukses kenapa Mbak? Hah? Jadi istilahnya itu sukses Dari olahraga aja. Oh, padahal Ibu hanya nanya apa tadi? Siapa yang ingin sukses gitu kan? Oh, ternyata belum nyambung ya. Ya, masih loading. Oke, sukses itu apakah hanya di bidang olahraga? Tidak. Sukses bisa di manapun dan kapanpun. Apa sih sukses itu? proses adalah setelah mendapatkan apa yang sudah yang sudah diperjuangkan. Oh, bisa mendapatkan yang sudah diperjuangkan. Kalau nggak dapat? Oh, belum sukses. Kalau yang di sini sukses itu? Bersyukur apa adanya. Sukses nggak kalau bersyukur apa adanya? Sukses dong. Kalau nggak bersyukur berarti belum sukses. Ya, masih apa? Masih kurang aja gitu ya kan? Nah, berarti belum sukses. Yang sini. Sukses itu apa sih? Impian yang sudah dapat dicapai. Oh, mirip ya? Beda tapi. Gimana? Gimana logika? Beda kata-kata. Oke. Orang nggak suka ya kalau disama-samain ya? Kenapa? Nggak suka? Karena setiap individu itu unik. Unik itu berbeda. Bener, Fadil. Fadil laki-laki. Fahril juga laki-laki. Sama nggak? Sama. Tapi beda nggak? Beda. Apa yang bedanya? Beda rupa. Beda rupa. Anak kembar sama nggak? Sama. Beda. Yo, anak kembar sama apa enggak? Beda. Sama tapi beda. Apanya sama? Rupanya sama. Tanggal lahirnya sama. Oke, fisiknya sama. secara pikirannya dia berbeda. Pikirannya beda, yakin? Kenapa? Allah tuh menciptakan beda-beda. Oh, Kalau pengen bicara Kalau sama-sama pintar, berarti sama nggak? Sama. Tadi katanya beda. Sama. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir. Menyusun rencana aksi sederhana untuk mengembangkan satu potensi yang dimiliki. Ya, rencana ini harus spesifik dan dapat diukur. Spesifik itu jelas gitu loh. Contoh, saya akan bergabung dengan klub pidato untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum. Atau saya akan meluangkan waktu 30 menit setiap hari untuk membuat kerajinan tangan. Saya akan membantu ayah mencari rumput setiap sore. Nah, misalnya, setiap siswa menulis rencana aksinya di kertas yang berbeda. Oke? Setelah ditulis boleh
Dikumpul ke ibu. Boleh sendiri-sendiri atau dijadikan yang satu kertas tadi. Ya, jadikan satu. Oke. Hah? Apa? Aksinya misalnya nih, ini kan ibu kan anggap saja ibu linguistik, ya. Ibu tipe linguistik. Ibu ingin tambah pinter ngomongnya di depan umum. Bisa public speaking kayak punya Sidika tadi kan. Jadi apa yang ibu lakukan? Ibu akan belajar berpidato dan maju di depan umum supaya ibu tambah pintar ngomongnya, public speakingnya gitu. Atau misalnya si Dewi kemampuannya di bidang volleyball. Hari ini Dewi hanya bisa servis bawah. Berarti supaya kemampuannya berkembang, Dewi harus punya rencana aksi. Apa? Dewi mulai belajar servis atas. Gitu. Ya, atau setiap sore Dewi melakukan servis atas sebanyak 30 kali. Nah, gitu, boleh. Putri? Kok bengong? Enggak. Ya? Naturalistik? Ya, terserahmu. Kamu suka alam, kamu suka nanam, berkebun. Nah, berarti kamu akan meningkatkan kemampuanmu dalam berkebun. Misalnya hari ini besok bapakmu mau nanam cabai, ya kan? Nah, berarti hari ini kamu akan mencari cara menanam cabai yang menghasilkan, misalnya boleh. Okan. Coba ibu lihat punya Olkar. Satu ya? Oke, coba ibu baca. Apa mau Olkar yang baca? Saya akan terus berani menampilkan vokal solo di saat ada lomba. Lomba di mana? Hah? Satu orang satu saja itu. Oh, usah banyak-banyak. Tapi harus dilaksanakan. Ya. Ini adalah rencana aksi yang artinya sudah selesai. Rencana aksi ini harus dilaksanakan. Kalian punya komitmen untuk berkembang kan? Oke. Yang sudah boleh dikumpul. Oke, Ibu. Sudah? Punya Olkar boleh dikumpul kalau sudah. Sudahkah? Ya, jadi untuk kenapa sih? Sama aja kayak pada cuman saya akan menambahkan lagi. Gak bakal bisa baca begini aja terus ini. Ini nggak bisa. Ini cinta. Sudah. Terima kasih Nova. Boleh? Ngapain? Numpal ke WC kok. Ikut kencing. Harus janjian ya ke WC-nya ya. Biar apa ke WC janjian? Sudah? Ini yang orangnya banyak banget nih, belum selesai nih. Ya, banyak.
Ternyata enakan kelompoknya sedikit orang apa banyak orang? Kenapa? Gak ribet ya, lebih cepat. Tapi idenya banyakan mana? Banyakan yang banyak orang. Kenapa? Yang satunya nulis saja. Boleh masuk. Kurang. Sudah ya? Mana? Belum. Ini yang laki-laki Bu cewek aja. Enggak usah lama. Oke, boleh maju. Yang rencana. Yang rencana. Hah? Yang rencana. Sudah? Nah. Nanti nggak kedengaran di sana suaranya. Madep ke situ, madep ke mereka. Taruh di buku. Jepit di buku. Oke, lanjut. 9A, silakan slide 4. Bentar. Dengan 9A, tangannya bisa di bawah. Ya. Ini bukan aksi. Silakan. Ini untuk aksi rencana saya yang kedepannya, saya akan berusaha menjadi atlet yang bisa membanggakan daerah sendiri ataupun negara Indonesia. Dan saya akan menyempatkan diri setiap sore untuk berlatih voli karena saya ingin menjadi atlet voli dan membanggakan kedua orang tua saya. Keren ya. Oke. Yang ibu minta itu seperti punya Fadil. Apa tadi dia coba bacakan lagunya? Saya akan menyempatkan diri setiap sore untuk berlatih voli karena saya ingin menjadi atlet voli dan membanggakan kedua orang tua saya. Oke. Silakan kembali duduk untuk kinestetik sudah ada peraturan, lanjut. Intra sudah. Panjang banget ini punya Mas Mamat ini. Sudah? Oke, silakan. Di bawah bukunya dua-duanya nggak apa-apa, nggak usah ditulis lagi. Yang maju tiga-tiganya. Taruh di bukumu. Biasanya, awal pertama. Oke, perhatikan ya. Ini rencana aksi dari kelompok naturalistik. Madep sana Mas, jangan membelakangi kamera. Nah. 1. Saya akan memanfaatkan lahan sawah yang kosong dan saya akan menanamkan padi di lahan tersebut agar bisa dapat dimanfaatkan sehari-hari dan ekonomi dan selanjutnya. Terus? Keren ya. Om punya sawah berapa? Oh, punya orang. Mau kamu manfaatkan. Berarti nanti langkah pertama adalah izin sama yang punya sawah, ya kan? Terus? 1. Saya akan memanfaatkan lahan kosong. 2. Saya akan memanfaatkan lahan kosong dan saya akan menanamkan pohon sawit di lahan tersebut agar bisa dapat dimanfaatkan di masa depan. Oke, berarti kamu rencananya mau jadi petani sawit. Oke, lanjut. 3.
saya akan membuka lahan untuk menanam cabai. Membutuhkan keluarga dan menjual sisa ke pasar. Berarti kamu akan bekerja sama dengan keluarga untuk menjualnya ke pasar. Ya. Tepuk tangan dong untuk natural. Ya, terakhir kelompok ini intrapersonal. Boleh semuanya, boleh satu orang aja, bebas. Saya akan lebih terbuka dan sering bersosial karena saya ingin Oh, nggak kedengaran. Maju dong, maju. Saya akan lebih terbuka dan sering bersosial karena saya ingin berinteraksi dengan banyak orang. Saya akan menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Ada berapa rencana di situ? 5. Oke, lanjut. Untuk dari Niken, saya akan menjadi pribadi yang tidak mudah emosi. Dari Dea, saya akan menjadi pribadi yang tidak egois. Dari Rini, saya akan melatih diri saya agar lebih menghargai. Oke, beri tepuk tangan untuk apa ini, kelompok apa tadi? Intrapersonal, ya. Ya, sudah paham intrapersonal. Cuman memang orangnya malu-malu. Kalau gitu kita pulang dulu. Kita tutup pertemuan hari ini. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, dari kegiatan kita tadi, setelah semuanya dibagi kelompok, setelah kita mengerjakan tugas, apa yang kalian dapatkan hari ini? Seru, senang, rasa gembira. Seru, senang, Mira. Oke. Dan Ibu berikan apresiasi untuk kelompok terkompak. Kira-kira kelompok berapa? Oke, well-nya ya, yang terkompak ya. Terus terkompak kedua mana? Iya, Olga kompak sendiri karena dia sendirian. Mana intrapersonal? Ya. Ya, itu kelompok pemalu. Introvert. Enggak, harusnya mereka malah percaya diri loh. Masih malu-malu ya. Mungkin setelah ini ya, kalian harus percaya diri. Habis ini ngereok. Ya, terima kasih atas semangat kalian, atas partisipasi kalian, atas kebahagiaan kalian belajar hari ini. Lebih semangat lagi, lebih bahagia lagi. Well. Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, karena potensi ini dirasakan bukan hanya sekarang, tapi tahun-tahun berikutnya ya, untuk masa depan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini, mengenal potensi adalah langkah awal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Kata-kata hari ini, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi anak kinestetik tidak datang 2 kali. Mikir kids. Tidak. Kata-kata hari ini, teruslah menjadi mimpi hingga mimpi itu terwujud. Kata-kata hari ini, setelah dipikir dalam hingga ternyata nggak dapat kata-kata. Saat ku sendiri melihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan.